Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Nuwassil qira'atana ala kitabikum salafiyan ala al-jaddah. Aina wasalna? Ini ya. Tidaklah setiap kelompok melainkan mereka ada di dalamnya kebenaran dan banyak di dalamnya kekeliruan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Itu kemarin itu ya, terakhir ya. Betul nggak? Adapun kemurnian yang hakiki, artinya kebenaran yang hakiki, tidak akan kita dapati melainkan ya di dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan yang kemarin? Tapi kita ulang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma dzaka illa annahumul unmudhaj al-amthalu lil ummati allati ja'alaha Allah 'azza wa jalla ummatan wasata. Tidak lain tidak bukan alasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar, bagian yang sangat tinggi di dalam nilai di dalam nilai pertengahan. Dimelainkan mereka adalah orang-orang yang betul-betul mencontoh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini udah kemarin ya. Baik, kita enggak apa-apa kita ulang. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan bahwasanya umat Nabi SAW adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh ya Allah Azza wa Jalla untuk manusia ini. Terbaik dari sisi apa? Ya, dari segala sisi. Idhum ta'ifatul wahidatul lati haqqaqat al-mutaba'atal mahdata li kitabillahi azza wa jalla. Kenapa mereka adalah umat yang paling baik di antara umat-umat yang sebelumnya? Karena mereka adalah golongan yang satu-satunya golongan yang betul-betul merealisasikan nilai pengikutan mereka dengan betul-betul murni terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya apa? Dikatakan Ahlus Sunnah adalah khairu ummatin, umat yang paling terbaik. Naam. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan ya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah min firaqin wa ta'ifil ummah. Ya, baik dari kelompok ataupun dari golongan-golongan umat ini. Fa innahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan kelompok selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah ya dari setiap mereka firqah-firqah yang ada di muka bumi ini, yang kemarin kita jelaskan bahwasanya firqah Islam atau umat Islam menjadi 73 golongan. Nah, tidaklah dari setiap 72 golongan yang disebutkan ini, melainkan apa? Mereka memiliki ucapan-ucapan dan keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Lidzalika, oleh karena itu, karena Ahlus Sunnati khairu firaqin au firaqi hadhil ummah. Ahlus Sunnah adalah sebaik-baiknya kelompok di dalam umat Islam ini. Ya. Ahlus Sunnah adalah sebaik-baiknya kelompok dari umat Islam ini. Dikarenakan Ahlus Sunnah adalah kelompok yang satu. Ya, kelompok yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, selamat. Baik selamat dari kebid'ahan di dunia ini, dari kesesatan di dunia ini, ya, ataupun selamat di akhirat nanti dari neraka. Ya, sisanya daripada firqah yang sebutkan dalam hadis, mereka seluruhnya diancam masuk ke dalam neraka. Ini namanya ancaman untuk mereka semua. Naam.
Lidzalika kana ahlus sunnati khairu firaqi hadhil ummati wa awsata ta'ifiha, dan ahlus sunnah juga adalah kelompok yang paling pertengahan. Fahum ta'ifatul mansurah, mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sesuai hadis Nabi SAW yang sabit. La yazalu ta'ifatun min ummati alal haq, zahirina alal haq, mansuratan ila an taquma sa'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, senantiasa ada satu kelompok dari umatku, kata Nabi SAW, yang dia selalu menampakkan kebenaran, yang dia selalu tidak segan-segan untuk berdakwah kepada kebenaran, tidak segan-segan menampakkan yang hak, yang batil. Mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ila antaquma sa'ah, sampai tegak hari kiamat nanti. Nah, makanya kalau kita meyakini kita adalah orang yang benar, kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan takut. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-haqqu mansurun wa mumtahanun, fala ta'jab, fahada sunnatur rahman. Al-haq itu akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mumtahanun, akan tetapi namanya kebenaran dia juga pasti akan diuji. Fala ta'jab, jangan heran. Jangan kita kaget dengan ujian ketika berpegang teguh dengan kebenaran ini. Fahadi sunnatur rahman, ini adalah sunatullah. Ya, ini adalah sunatullah. Justru ketika kita berdakwah, ketika kita mendakwakan kepada Islam dan kita tidak ada ujiannya di situ, tidak ada yang membenci di situ, maka tanyakan dengan dakwah kita, betul atau enggak itu dakwah kita? Karena tidaklah setiap orang yang betul-betul mengikuti dakwah Nabi SAW melainkan dia diuji, melainkan dia dicaci maki, dia dicela, selembut apapun dakwahnya dia. Siapa yang paling lembut dakwahnya di muka bumi ini? Nabi SAW. Yang paling lembut, yang paling hikmah, yang paling tahu tentang turuk dakwah. Apakah dengan itu Nabi selamat dari cercaan? La. Apakah dengan itu ya Nabi selamat dari ujian? La. Oleh karenanya ikhwan hafizakumullah, pasti kita diuji. Nah, makanya ketika kita dakwah enggak diuji, ketika kita dakwah enggak dimusuhi, bukan berarti kita dakwah pengen dimusuhi. Bukan gitu maksudnya ya. Artinya ketika kita dakwah tapi kok enggak ada yang menentang, enggak ada pertentangan sedikit pun, maka tanyakan apakah dakwah kita betul atau tidak. Apakah yang kita dakwakan sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Karena ini sunnatur rahman, diuji itu. Tapi jangan takut, bakal ditolong. Ya, makanya dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Salam Suhaimi hafizahullah, fahumut ta'ifatul mansurah. Mereka Ahlus Sunnah adalah kelompok yang Allah Azza wa Jalla akan tolong. Wa humul firqatun najiyah. Mereka adalah kelompok yang selamat. Diambil dari hadis yang kemarin, wa sataftariqu hadhihi al-ummatu, sampai akhir. Mereka selamat dari apa? Dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, selamat dari dua perkara. Pertama perkara kesesatan di dunia. Ya. Najim minal bid'ah wa dhalal. Ya. Dia selamat dari kebid'ahan dan kesesatan di dunia ini. Wa najim minan nar, dan dia selamat dari api neraka ketika dia di akhirat nanti ini. Naam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Alama Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sebagaimana ya telah digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa kata Syekhul Islam? Wasatun fin nihal kama anna milatal Islam wasatun fil milal. Ahlus Sunnah adalah kelompok yang paling pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada. Kalau antum
ya mau menerapkan nilai-nilai pertengahan, maka belajarlah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Segalanya yang diambil dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana apa? Bagaimana sih gambaran pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah di antara para firqah yang ada? Kama anna milatal Islam wasatun fil milali. Seperti contohnya agama Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang ada. Kemarin kita jelaskan, ya, dia agama Islam ini adalah agama yang pertengahan, bainal yahudi wan nasara, bainal jafi wal ghali, baina antara orang-orang yang gulu dan orang-orang yang bermudah-mudahan, agama Islam. Demikian pula Ahlussunnah. Dia adalah kelompok yang paling pertengahan antara kelompok-kelompok yang ada ini. Ya, betul gak perpecahan udah ada? Betul. Muncul pertama-tama apa? Khawarij. Ya, ketika bibit-bibit Khawarij telah muncul, ya. Ya sebenarnya pertamanya Syiah gitu kan. Cuma Syiah kan bukan kelompok Islam. Bukan orang Islam mereka. Ya, Khawarij. Yaitu pada saat itu bibit-bibitnya di zaman Nabi SAW muncul. Dzul Khuwaisirah. Ya, ketika Nabi SAW membagikan harta-harta perang, dia tiba-tiba datang ke Nabi SAW. Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Muhammad, berlaku adillah. Sesungguhnya kamu belum adil. Apa kata Nabi SAW? Waihak, celakalah anta. Illam a'dil, man ya'dil. Kalau saya dikatakan enggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Ya? Itu firqah pertama muncul, Khawarij. Kemudian lagi nanti muncul lagi apa? Jahmiyah, Murji'ah dan yang semisalnya. Mu'tazilah. Itu firqah-firqah yang ada. Tayyib. Wa minal ma'lum qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah, dan di antara perkara yang sangat jelas diketahui oleh kaum muslimin, anna ahla sunnati wal jamaati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum muttabi'una lahum bi ihsanin wa man sara ala manhajihim wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Naam. Dan di antara perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi SAW dengan baik. Orang-orang yang betul-betul berjalan di atas metode para sahabat di dalam beragama. Berjalan di atas jalannya mereka sampai hari kiamat. Ya. Oleh karenanya kemarin dikatakan oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka antal jamaah hina idzin. Naam, jamaah itu atau Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang dia sesuai dengan kebenaran yang ada, sesuai dengan jalanan Nabi SAW dan para sahabatnya. Walaupun kamu di dalam mengikutinya dalam keadaan seorang diri, di kampung, guroba, gharib, ya. Jenggotan sendiri, cingkrangan sendiri, cingkrang. Gharib enggak? Gharib. Katanya jamaah, mana jamaah cuma satu. Ya, ada bagaimana di kampung anak, cuma sendiri. Tapi apa? Kata tetap jamaah. Karena jamaah adalah orang yang dia sesuai dengan kebenaran. Walaupun kita sendiri, kata Ibnu Mas'ud, maka engkau adalah al-jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu walaupun sendiri. Nafum? Karena jamaah kita apa? Bukan cuma di zaman sekarang ini. Nanti jamaah kita siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat dan semisalnya. Nah, ntar akan dibawakan ayatnya insyaallah. Walam yatasamma Ahlussunnah wal Jamaah bihadzal ismi, ya, ahli sunnah wal jamaah illa ba'da ma dhaharatil bid'ah wa ta'addadat firaqud dhalal
Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mereka menamai diri mereka sendiri dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah illa melainkan apa? Ba'dama dhaharatil bid'ah. Ya, melainkan setelah munculnya kebid'ahan yang ada ini. Ya, wa ta'addadat firaqud dhalal, dan ya beragam kesesatan kelompok-kelompok yang ada pada zaman sekarang ini. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'antisabihim fi dhahir ila Islam. Wa akhadha kullun yad'u. Ma makna akhadha di sini? Aywa syara'a, bada'a, af'al nama fil apa namanya? Bab apa ini dalam mutamimah? Ya, af'al muqarabah, aywa. Ya, af'alul muqarabah, atau kalau dia secara spesifik dia af'al syuru'. Akhadha kullun yad'u. Naam, di mana setiap orang mereka mulai menyeru kepada bid'ah yang mereka seru, ya, bid'ah yang mereka buat-buat, dan mereka mulai menyeru kepada hawa nafsu mereka dengan keadaan mereka apa? Menisbatkan diri mereka kepada Islam. Secara zahirnya gitu. Ini Islam nih kayak gini, ini Islam nih kayak gini. Padahal Islam berlepas diri dengan yang mereka seru. Ya, ini Islam nih kayak gini. Padahal Islam tidak mengakui bahwasanya itu adalah ajaran dari agama Islam. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidza. Iya enggak? Setiap orang mereka mengklaim bahwasanya punya hubungan spesial dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui sedikit pun. Ya Allah. Allahul musta'an. Jadi gitu ya ikhwan hafizakumullah. Mulailah muncul penamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Supaya membedakan dengan orang-orang yang demikian, ya, Ahlul Bidah wal Jamaah. Supaya beda dengan Ahlul Bidah wal Jamaah, muncul Ahlussunnah wal Jamaah. Ntar kita akan jelaskan apa aja sih nama-namanya, sebab munculnya nama ini, di antara sebab-sebab disebutkan. Men honaka kana la budda li alil haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli ibtida'i wal inhirafil aqidah. Ya, min huna, dari sinilah, ya, sebab terbesar na'am penamaan itu muncul. Ya, karena la budda, yang mana wajib li ahlil haqqi, bagi orang yang dia berpegang teguh kebenaran, an yu'rafu bi asma'in, untuk dikenal, diketahui dengan sebutan-sebutan atau nama-nama yang dengan nama tersebut dia dapat terbedakan dengan golongan yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Gitu ya kawan. Makanya nanti di antara nama Ahlussunnah Salafi, ketika kita menamai diri kita Salafi, jangan kita berkecil hati kawan, berbangga diri. Ya, supaya berbeda dengan mereka yang ya talafi. Ya, yang talafi. Nanti akan dijelaskan, ya. Menamai diri kita, mengklaim bahwasanya diri kita adalah seorang salafi, ini adalah perkara yang diperbolehkan. Tadi bawakan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa dhaharat hina idzin asma'uhum syar'iyyatul mustamadatu, ya. Mustamaddatu minan nusus syar'iyyati. Hina idzin. Tanwin apa ini namanya? Iwat anil jumlah ahsan. Apa jumlahnya yang takdirkan? Haina'id dhaharatil bid'ah wal inhiraf, gitu ya. Maka ketika muncul kebid'ahan dan kesesatan dalam perkara akidah yang mereka semuanya menyuruh bahwasanya ini adalah Islam, fadhaharat asma'uhum, maka mulai tampaklah nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah yang mana namanya ini apa? Nama syariah, sesuai syariat. Ntar akan dijelaskan berserta dalil-dalilnya. Makanya dikatakan al-mustamaddatu
minan nususi syar'iyyah, yang mana nama-nama mereka adalah nama-nama yang diambil dari nas-nas syar'i. Jadi bukan nama yang bid'ah, bukan nama yang baru. Kita dari penamaan aja ingin menamai itu kita ada dalilnya gitu loh. Ya berbeda dengan mereka. Itulah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas Ahlul Haq. Mereka cari dalil dulu baru menyimpulkan hukum. Ya kalau mereka apa? Hukum dulu baru cari dalil. Kalau nggak ada, cocok logi, cok gali cok, enggak cocok, cocok-cocokin gitu. Mereka gitu kan. Kalau nggak ada dibuat hadis palsu, gitu kan? Yang kemarin ya. Hadis kopi. Hadis apa? Hubul waton minal iman. Ya salam. Ada itu saking NKRI-nya. Hubul waton minal iman. Cinta NKRI adalah sebagian daripada iman. Aukamaqala SAW kata dia gitu. Dari mana? Saking ya punya yel-yel tentang NKRI-nya, jadi buat hadis-hadis palsu. Famin asma'ihim, min di sini min apa, ikhwan? Ayo wa tab'idiyah. Harus tahu ya. Kalau enggak tahu kita artinya ntar enggak enak. Ya. Maka dari nama-nama mereka itu kurang bagus. Gitu ya? Di antara nama-nama mereka itu kan lebih enak. Jangan ibtidaiyah, apalagi bayaniyah. Di antara nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tok gitu. Tahu tok. Ya, maksudnya doang gitu kan. Wa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal firqatun najiyah, kelompok ya, golongan yang selamat. Ya. At-Thaifatul Mansurah, ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ahlul hadis wal athar, di antara nama mereka juga adalah ahlul hadis wal athar. Naam. Insyaallah nanti akan ada dalil-dalilnya disebutkan di dalam kitab ini. Naam, tentang sebab munculnya nama-nama ini dengan dalil yang ada. Walakin ada enggak antum di situ? Ada ya? Ada kan? Walakin lamma. Wajatum. Ada ki? Akan tetapi lamma tasammat ba'du tawaifil bid'ah mubtadi'ati bi ahli sunnah wa hum laisu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah min huna tasamma ahlu sunnati wal jamaah bisalafiyin. Lihat nih. Akan tetapi ketika sebagian kelompok-kelompok ahli bid'ah yang mereka betulan sesat gitu kan, menamai diri mereka sendiri dengan ahlu sunnah, wa hum laisu ala ahli sunnah ala mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah, ya padahal hakikatnya mereka sama sekali bukan di atas keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam segala babnya, bukan. Bahkan apa? Sangat menyimpang keyakinan-keyakinan mereka. Dan banyak gak? Setiap kelompok banyak gak yang mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hatta Syiah mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah jamaahnya jamaah mana? Jemaat ya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaat gitu. Mereka Asy'ari mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta pengajian ana pernah ngaji, ya, pengajian sesat dan menyesatkan. Pengajian yang tentang apa? Ilmu dalam, tenaga dalam, tahu kan tuh? Yang gini, mental. Kayak apa namanya tuh? Gus Samsudin. Mereka mengklaim apa? Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Kan gak ada bedanya dengan kita. Kita juga klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idzan mana ladzi yufariq baina haula wa bainana?
Terus apa yang bisa membedakan antara kita dan mereka? Wa min huna, disinilah tasamma ahlu sunnati wal jamaah bisalafiyin. Ahlu sunnah wal jamaah menamai diri mereka dengan salafiyin. Apa salafiyin? Nanti dijelaskan. Wa atlaqu ala da'watihim ad-da'watu salafiyah. Mereka apa? Ya, menyematkan kepada dakwah mereka digunakanlah nama dakwah salafiyah, disematkan dakwah salafiyah. Faqayyadu ittiba'al kitabi wa sunnati bi fahmi salafis salih minas sahabat wa tabi'in. Maka mereka betul-betul mengikat ya pemahaman mereka atau mengikat pengikutan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Mimman urifa bitamassukihi bi sunnati wal imamati fiha, ya, dari golongan orang-orang yang telah dikenal, ya, dikenal bahwasanya dia betul-betul berpegang teguh dengan sunnah. Dikenal bahwasanya dia memang adalah imam, diakui tentang keimamahannya. Wajtinabil bid'ah wa tahdhiri minha, dan diakui dikenal dengan betul-betul dia adalah orang yang menjauhi bid'ah dan betul-betul memperingati dari kebid'ahan yang ada. Itu mereka makanya menyematkan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Kenapa? Dikarenakan dakwah mereka, pemahaman mereka yang mereka seru itu betul-betul berdasarkan Al-Quran plus pemahaman para salafus saleh, as-salaf. Makanya dikatakan salafi. Ya, kalau salaf itu adalah ya terdahulunya. Nanti khilaf para ulama apa maksud salaf. Ada yang mengatakan apa? Sahabat, tabi'in, tabi'in, ada yang mengatakan sahabat doang. Kalau salafi ada ya nisbah, berarti apa? Pengikut kaum salaf. Nah, nanti akan dijelaskan. Waqad amara Allahu bitiba'i sahabati waqtida'i atharihim wa suluki manhajihim, qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak-jejak mereka, mengikuti manhaj mereka. Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu jalan orang yang dia kembali kepadaku. Ada ta'liq di sini. Qad yaqulu qailun, mungkin terkadang ada orang yang berkata, kaifa na'rifu annal kitab wa sunnah yajibu an yafhamaha, gitu ya, bi fahmi salafis salih, li'anna kullan mimman yantasibu ilal islam yadda'i annahu yastadillu bil kitabi wa sunnah. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah, adalah perkara yang wajib kita pahami dengan pemahaman salafu saleh. Di sini bagaimana maksudnya mereka? Kaifa na'rifu anal kitab wa sunnah yajibu an fahmuhuma bi fahmi salafis salih li'anna kullan mimman yantasibil Islam yadai. Ya, intinya apa? Bagaimana caranya kita mengetahui ya Al-Quran Sunnah ini adalah perkara yang wajib kita ikuti, yang kita pahami dengan pemahaman salafus saleh. Kenapa? Karena sebagian atau seluruhnya dari setiap orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka itu ya dai, mengklaim bahwasanya mereka telah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya bagaimana kita tahu bahwasanya ini pemahaman berdasarkan salafus saleh? Karena setiap orang apa? Mengklaim ketika dia berdakwah, dia itu telah berdalil terhadap Al-Quran dan Sunnah. Taib, kita lanjut. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku. Siapa itu? Kullu man anaba ilallahi azza wa jalla awalan biqalbihi. Naam. Thumma ba'da dzalik bijawarihi.
wa sahhat inabatuhu ila Allah azza wa jalla fayattabi' sabilahu wa awwalu man anaba ila Allah azza wa jalla manhum la syakka hum sahabah. Ini ta'liq ya, di ta'liq ini. Naam. Setiap orang yang dia kembali kepada Allah azza wa jalla, naam, dengan hatinya. Kemudian baru setelah itu dia ikuti dengan amalan-amalan lahiriahnya. Dan kemudian dia adalah orang-orang yang betul-betul jujur, ya, sehat, sahih di dalam kembalinya kepada Allah azza wa jalla. Kemudian dia mengikuti jalannya, ya, Allah azza wa jalla. Wa awwalu man anaba ila Allah azza wa jalla manhum? Siapa mereka yang pertama kali kembali kepada Allah azza wa jalla? La syakka annahum as-sahabah. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah sahabat. Ini ta'liqnya ya. Artinya apa ikhwan? Kesimpulannya, Allah memerintahkan kita semua untuk mengikuti jalan orang yang paling pertama kali kembali kepada Allah. Siapa orang yang paling pertama kali kembali kepada Allah? Jawabannya sahabat. Nah, ya walaupun ini konteksnya kepada siapa, ya tapi apa? Bagaimana qawaid usul tafsirnya? Hah? Kan belajar usul tafsir kan? Al-ibrah bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Ya, pelajaran yang dapat diambil dari dalil itu dilihat dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab turunnya Al-Qur'an tersebut. Nah, yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah fayajibu tiba'u sabilihi. Kata Ibnu Qayyim apa? Setiap dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang betul-betul taubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Fayajibu tiba'u sabilihi. Maka dengan sebab itu apa? Wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya mereka. Wa aqwalihi wa i'tiqadatihi. Wajib bagi kita untuk mengikuti ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Naam. Min akbari sabilihi, ya, di antara jalan yang paling besarnya. Naam. Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah taala, dan dalilnya bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah azza wa jalla, annallaha qad hadahum, bahwasanya Allah azza wa jalla telah memberikan hidayah kepada mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah azza wa jalla memberikan petunjuk kepada mereka. Naam. Siapa yang diberikan petunjuk? Man yunib, orang-orang yang dia inabah, taubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Bicara siapa ayat ini? Bicara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad radhiyallahu 'anil sahabah wa amman tabi'ahum bi ihsanin. Naam. Ya, itu pertama. Sebab pertama kita wajib mengikuti para sahabat Nabi SAW di dalam memahami agama ini. Karena sahabat adalah orang yang paling pertama kali kembali kepada Allah azza wa jalla. Kemudian apa? Sebab kedua adalah Allah azza wa jalla telah ridho kepada sahabat. Dan juga Allah azza wa jalla ridho kepada orang-orang yang mengikuti sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka adalah orang yang udah dijamin dapat ridhonya Allah azza wa jalla. Dan kita belum dijamin mendapatkan ridho Allah azza wa jalla. Kalau kita mau mendapatkan ridho Allah azza wa jalla, maka ikutilah jalan-jalan orang yang telah Allah ridhoi. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa mereka diridhoi? Tidaklah mereka diridhoi, melainkan apa? Melainkan mereka adalah orang-orang yang benar di dalam memeluk agama Islam ini. Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang yang terdahulu, yang pertama, naam,
dari Muhajirin wal Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla melainkan dengan cara kita mengikuti mereka di dalam beragama ini. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan bagi mereka ya surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, ini adalah kemenangan yang sangat besar. Nah, karena udah Isya, kita Isya. Insyaallah kita lanjutkan lagi membaca kitab ini. Ya, kita bacanya kadang kalau ada kebutuhan kita ta'liq, kalau enggak gitu ya. Supaya faedahnya cepat kita dapatkan ini, karena tebal juga ini kitabnya lumayan. Lebih cepat saya lebih bagus. Tapi juga tidak khalal. Tidak ada kecacatan di dalam memahami kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Waffaqallahu jami'an lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.